Nah, Lokakarya 6 di kelas Lopar 1 ini dengan bersama-sama kita berdoa. Supaya dia mau belajar membaca lebih sering supaya lingkungan dan sosial, karena kita bekerja sama dengan kebetulan data dan lingkungannya dan kebersihan dan penghijauan dan apotek itu. Kemudian jadi itu penanaman pepaya yang baik. Hal baru yang saya dapatkan adalah di sana di bawah gunung itu SMP-nya memiliki branded tentang agama, makanya ada di sana pembelajaran diniyah. Nah ini, jadi memang itu dan itu juga akan saya terapkan di sekolah, terutama SD negeri, karena sepertinya ke depan itu kalau SD negeri atau sekolah negeri ini tidak memiliki terobosan-terobosan tentang agama, maka akan habis muridnya itu tersedot ke SDIT, SDIT ataupun ke madrasah atau pondok-pondok pesantren. Jadi mutu SMP 2 Labu Api beliau bilang adalah spendula bertadarus. SPN 2 Labu Api bertakwa, kemudian beriman, bertakwa dan terus beristiqomah. Nah, itu adalah hal yang menjadi pelajaran bagi saya. Kalau di sekolah SMP saya itu SMPN 2 Kuripan Bersinar, ya. Nah, jadi mungkin nanti menjadi inspirasi bahwa untuk lebih religi lagi ya, maksudnya mutunya. Kemudian saya akan berusaha ya dari kegiatan yang dilaksanakan di SMP 5 Lembar itu, saya akan berusaha untuk menerapkan di sekolah saya, paling tidak yaitu dengan menerapkan kebersihan lingkungan setiap hari ya. Itu yang daya dukung untuk membuat sesuatu program yang berdampak pada murid Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. habis bahkan sumber muridnya banyak dari Kediri. Anak-anak dengan pembelajaran IT itu karakternya banyak yang kurang karena lewat medsos berdampak negatif. Belum dilaksanakan yaitu tadarus Al-Quran, dimana kita lihat dengan tadarus Al-Quran ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga membentuk akhlak siswa yang baik ya. Jadi luar biasa sebenarnya ini kalau kita lihat dari paparannya, insya Allah semua pasti berdampak kepada siswa. Tentu seperti yang dipaparkan tadi bahwa tujuannya adalah membentuk insan Qurani. Saya kira begitu Bu. Kemudian terkait dengan makna tadarus sebetulnya. Jadi makna tadarus itu ini wilayah saya, jadinya niki bahasa Arab niki. Jadi kalau bicara tadarus, jadi maknanya ini bukan sekedar membaca, tapi memahami, menganalisa dan terus mengamalkan. Itu tadarus, menyimak, sehingga ujung-ujungnya ayat itu dalam bacaan harus fasih, betul-betul bacaan sesuai dengan makhraj huruf. Itulah tadarus. Manfaat tanaman tersebut dan juga pemanfaatan lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik atau masih nganggur. Kemudian dampak dari murid yang dirasakan di sini adalah adanya tanggung jawab tentunya dari bagian yang diberikan, kemudian adanya disiplin, istiqomah, serta menerapkan kejujuran siswa sejak dini. Jadi jangan sampai dia mengambil tanaman temannya atau mengganggu tanaman temannya katanya tadi. Jadi tanggung jawab dari menanam sampai merawat tanaman tersebut sampai berhasil. Modul 3.3 itu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid itu kan mulai dari perencanaan sampai selesai itu murid yang merencanakan. Nah, itu setelah kita dapat ilmunya kemarin. Nah, apa yang diceritakan oleh Mbak Hening tadi itu bagaimana pemanfaatan lahan, tentang programnya itu saya kira masih agak luas Mbak Hening ya. Dampaknya ke murid seperti apa? Nah, mungkin perlu kita kaji menggunakan bagja ini untuk mengukur sebuah
program di sekolah memang kemarin saya kira teman-teman sudah hafal mengenai Bagja dan Maths dan sebagainya itu. Mungkin bisa diceritakan Mbak ini lebih rinci seperti apa pemanfaatan lahan itu kalau tadi. Siswa memasuki diskusi dan matrikulasi gitu aja ya. Dia burus dan rumah sejak dini. Dan rumah sejak dini. Semasa Ya, namanya rencana bisa terlaksana juga, bisa juga tidak. Inggris ada peribahasa mengatakan we can avoid making mistake, katanya Pak Lalu Darwati. Selanjutnya siswa melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa mengumpulkan sampah dan ditimbang. Jadi di sekolah menyiapkan timbang itu. Dan selanjutnya tim kebersihan mendampingi saat pengumpulan sampah. Jadi sekali lagi ini sampah yang dikumpulkan, ini adalah sampah yang bisa uang. Itu yang terpenting. Inputnya yaitu siswa, guru, kepala sekolah, komite, tim sampah dan peralatan. Itu salah satunya lah timbangan, dan itu resikonya yang sering terjadi. Karena saat tidak membawa aja, itu kadang-kadang buku PR lupa. Ya, apalagi ini ada tambahan tugas tambahan lagi bagi mereka, dan itu tidak wajib sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, kalau bagi yang manajemen keuangannya bagus, itu jelas menjadi prioritas gitu. Dampaknya adalah dampak dari Serdaru tersebut, yaitu anak-anak tumbuh sehat dan berkarakter. Kemudian tujuan capaian antara atau outcome-nya, yaitu siswa memiliki kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian hasil langsung output-nya, yaitu yang pertama ada kaplingan yang saya sebutkan tadi, ada kaplingan masing-masing kelasnya. Kemudian terjadwal. Kemudian anak-anak didampingi oleh guru dan wali kelas saat pelaksanaan program tersebut. Jadi kami berkolaborasi antar seluruh masyarakat sekolah. Kemudian aktivitasnya, satu, guru dan murid berkolaborasi. Kemudian serbu daun dulu seperti program terus setiap hari, tapi bukan satu minggu Bu, karena hari Senin itu apel, kemudian hari Jumat itu ada imtak. Jadi kegiatannya itu hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kemudian kerja bakti setiap hari Sabtu. Inputnya, waktu, guru dan kepala sekolah, siswa, peralatan kebersihan dan tenaga kependidikan. Jadi di sini semua semua warga sekolah itu terlibat dalam program Serdadu, serbu daun dulu. Pelaksanaan KBM yang jam pertama agak sedikit terganggu Bu. Kemudian cara pengendaliannya, penerapan disiplin waktu yang ketat. Kemudian mengembalikan emosional anak dengan teknik stop. Siswa memiliki kebiasaan mencari sumber referensi. Kemudian hasil langsung output, ada jadwal bimbingan belajar di sekolah, ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler atau olimpiade, tersedianya kelompok belajar dan tutor sebaya. Kemudian selanjutnya adanya komunitas alumni SMPTN. Selanjutnya aktivitasnya. Aktivitasnya di sini bisa dilakukan yaitu guru dan murid membuat jadwal bimbingan belajar, kemudian murid mengikuti ekstrakurikuler, guru mendampingi, kemudian alumni mendampingi murid dalam simulasi SMPTN atau mencari solusi jitu untuk bisa terima di perguruan tinggi yang diinginkan. Kemudian murid mengikuti simulasi tersebut, kemudian sosialisasi program kepada orang tua. Inputnya ada waktu, guru pendamping, sarana prasarana, dan alumni. Kemudian kita lanjut ke manajemen resikonya. Manajemen resiko di sini yaitu kemungkinan resiko yang terjadi, siswa tidak lulus sesuai dengan keinginan mereka masuk perguruan tinggi
yang diharapkan. Kemudian persetujuan orang tua untuk melanjutkan studi ke lebih tinggi. Kemudian pendanaan akan terbebani baik dari sekolah maupun orang tua sendiri. Karena pada dasarnya untuk Lombok Barat minat untuk orang tua mendukung dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi itu agak rendah, sehingga perlu ada bimbingan atau sosialisasi kepada orang tua untuk lebih paham dan sadar supaya memberikan modal. Orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada anaknya untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian nama saya lampu, sebelah saya sendok, sebelahnya kamera, sebelahnya krimer. Krimer, silakan Pak. Nama saya sendok, sebelah saya kamera, sebelahnya krimer, sebelahnya lagi gula. Lagunya Tegining Teganang. Mudahan ingat tapi. Pasti Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3 mulai. Zaman lai arah sopo cerita ina tegining ama teganang arane pegawaian ngarat sampile tengarau sampai sai tekojang kucing le tengarau ina tegining ama teganang kepena ongka dengan tegining teganang loe cerita ina ongkatna aku si bele ongkatna. Nggak bisa. Terus pembelajaran yang kita dapatkan dari proses ini adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi program, terutama terhadap orang tua siswa ya, sehingga mereka meningkatkan kepeduliannya terhadap program ini. Kita melakukan sosialisasi itu lebih awal lagi. Kemudian yang kedua adalah mengintensifkan komunikasi dengan alumni sehingga penjadwalan dan proses bimbingan itu lebih lancar lagi. Kemudian yang ketiga adalah selain bimbingan belajar, siswa juga membutuhkan bimbingan yang lain ya untuk menghadapi SMPTN itu, misalnya pemberian motivasi maupun pelatihan ESQ, Emotional Spiritual Question. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena bagaimanapun sebuah program yang baik tidak bisa berjalan dengan satu orang atau dua orang saja, tapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Kemudian metodenya di sini ada dua metode yang kami tampilkan di sini adalah observasi dan kuesioner ya. Kemudian kapan dan bagaimana, dan ini dilaksanakan setiap akhir bulan ya, setiap akhir bulan. Kemudian yang berikutnya yang D, menyusun strategi pengolahan data ya. Di sini pertanyaan utama monitoringnya adalah pertama, sejauh mana guru membimbing siswa dalam melaksanakan program Serdadu. Artinya mereka dilatih juga tentang kedisiplinan. Siswa telah dapat memilah sampah organik dan organik ini sudah mulai dari awal sudah kita lakukan. Kesimpulannya, kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun ya kalau namanya kendala sedikit itu ya biasalah dalam satu program. Kegiatan tersebut telah melatih siswa untuk berdisiplin dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan sampah sesuai dengan jadwalnya.
Catatan khusus, memang program ini atau kegiatan ini perlu ditingkatkan dengan melakukan kunjungan kepada dinas terkait untuk mencari informasi maupun belajar kepada dinas-dinas terkait ataupun sekolah yang sudah memang lebih dulu melaksanakan dan berjalan dengan baik. Yang belum saya lihat di sini adalah bagaimana peran daripada tenaga kebersihan. Sekedar sharing saja, di sekolah kami itu yang menjadi permasalahan, bahwa pada intinya itu siswa itu tugasnya hanya belajar dan hanya membersihkan di dalam kelas. Oleh karena itu bagaimana sekolah mengoptimalkan tenaga kebersihan, ya tentu dalam dukungan anggaran kan begitu. Nah, dari program Serdadu ini belum saya melihat ini satupun tenaga kebersihan karena tidak akan bisa terlepas dari tenaga kebersihan gitu. Alhamdulillah setelah mengikuti program di Lokakarya 6 ini, saya sedikit memahami bagaimana dan seperti apa pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang kedua, bagaimana saya bisa mewujudkan program impian saya.